Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Gunul Siti Fatimah dari Stekom Majapahit, jurusan desain grafis. Di sini saya akan membahas semiotika desain dalam logo Apple. Apple didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di sebuah garasi di Palo Alto, California. Di usianya yang baru 17 tahun, sekolah Steve Jobs hanya setelah 1 semester. Dan selama 1,5 tahun, dia mengambil berbagai kursus untuk mencari tahu apa yang ingin dia pelajari. Pada tahun 1974, dia bergabung dengan Atari sebagai programmer video game, di mana dia pertama kali bertemu Steve Wozniak. Pada saat yang sama, Steve memutuskan untuk pergi ke India selama 8 bulan untuk mempelajari agama Buddha. Setelah kembali dari perjalanan ini, Steve Jobs bekerja lagi untuk Atari untuk membuat papan sirkuit untuk game Breakout. Juga pada saat muncul Altair 8800, komputer yang harus dirakit oleh pelanggan tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Itu sampai Bill Gates dan Paul Allen menulis bahasa pemrograman BASIC hingga perhitungan dasar dapat dilakukan. Steve Jobs melihat ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang dan beralih ke Steve Wozniak yang memiliki pengetahuan membuat komputer. Tetapi untuk mencapai ini, mereka membutuhkan uang. Maka Jobs menjual mobilnya, sebuah Volkswagen, dan Wozniak menjual komputer HP-nya. Dengan uang tersebut, mereka meluncurkan Apple Computer Company pada 1 April 1976 melalui kemitraan dengan Ronald Wayne. Dengan cara ini, ketiganya mampu membuat komputer Apple I yang mereka jual selama setahun dan memonitor keyboard atau casing yang disertakan sejak 1977. Belakangan, Jobs menemukan cara untuk menjual komputer. Ini telah bermitra dengan The Bytesoft untuk menjual 50 komputer Apple I seharga $666,66. Namun sayangnya ketiganya tidak memiliki cukup uang untuk mengirimkan pesanan, sehingga mereka menghubungi pemasok komponen untuk memberi mereka kredit selama 30 hari dan akan mengembalikan uang tersebut setelah pesan dikirimkan. Dalam hal keuntungan, Jobs dan Wozniak masing-masing mengambil 45% dan Wayne hanya menerima 10% dari uang perusahaan. Tetapi segera setelah perusahaan didirikan, Ronald Wayne menjual 10% sahamnya seharga $800. Dia juga yang menggambar logo Apple pertama dan menulis manual pengguna Apple I. 1 tahun setelah penahanannya, Apple Inc. menerima investasi pertama seharga $92.000, dijamin sukses sehingga Apple II diluncurkan. Bersama dengan monitornya sendiri, arsitektur terbuka dan grafik berwarna, Apple II sangat sukses, jadi Apple III tidak lama lagi akan datang. Diluncurkan pada tahun 1980, bekerja sama dengan IBM. Setiap hari, para pendiri Apple menjadi jutawan. Steve Jobs semakin yakin bahwa masa depan adalah milik antarmuka pengguna grafis komputer yang ramah. Jadi pada tahun 1983, dia meluncurkan Apple Lisa, komputer pribadi sepertama dengan antarmuka grafis. Selanjutnya, komersialisasinya terbukti gagal karena harganya tinggi dan jumlah aplikasi yang terbatas. Steve Wozniak juga meninggalkan Apple pada tahun 1983 dan kemudian Jobs menempatkan John Sculley, presiden PepsiCo, sebagai CEO dengan harapan dapat mengembangkan perusahaan. Jadi pada tahun 1984, Apple meluncurkan Macintosh 128K yang sukses. Tetapi kemudian turun drastis karena harga tinggi, kecepatan rendah, dan keterbatasan perangkat lunak. Terjadi konflik antara Steve Jobs dan John Sculley atas visi yang berbeda, dan Steve meninggalkan perusahaan pada tahun 1985 dan mendirikan NXT dengan beberapa karyawannya. Di sini Jobs meluncurkan sistem operasi Nextstep yang kemudian dibeli oleh Apple seharga $430 juta. Saat itu Apple berada di taman kebangkrutan ketika Steve Jobs kembali memimpin perusahaan sebagai CEO pada tahun 1997. Sejak saat itu, nasib perusahaan berubah. Mereka memulai pengembangan produk baru dan pada tahun 1998 meluncurkan Mac yang terjual lebih dari 800.000 unit dalam 5 bulan pertama. Pada tahun 2001, toko Apple pertama kali dibuka di Virginia dan California. Mac OS X diluncurkan, produk portable iPod diperkenalkan di pasar, dan pada tahun 2003 mereka meluncurkan platform digital pertama untuk menjual musik, iTunes, yang dengan cepat menjadi pemimpin pasar. Pada tahun 2007, Apple membuat peluncuran paling menguntungkan dalam sejarahnya, iPhone ponsel layar sentuh pertama Apple. Mengingat kesuksesan iPhone, Apple meluncurkan iPad pada tahun 2010.
Terima kasih, sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.